101,8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul amma ba'du. Saudara keiman dan sahabat sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita dapat bersua kembali yang kita akan simak bersama kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin di setiap Selasa ini, yaitu pembahasan mengenai buku pendidikan seks untuk anak dan remaja disampaikan oleh penulisnya langsung, yaitu Al-Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah beliau berkenan kembali hadir di studio Roja ini untuk memberikan faedah-faedah dari buku tersebut. Dan seperti biasa, bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baik, langsung kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pertama, tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan segenap umat ila yaumil qiyamah. Para pemirsa, sahabat Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Tarbiyah Jinsiyah. Ya, kita masih pada metode pembelajaran dari bab pertama, yaitu penanaman akidah semenjak dini. Kita sampai pada pembahasan berkaitan dengan hadis Abdullah bin Abbas, yaitu pelajaran-pelajaran yang disampaikan Nabi kepadanya. Ya, ini adalah salah satu perkara yang penting untuk dilakukan oleh orang tua, pendidik, yaitu menanamkan akidah semenjak dini. Khususnya hal-hal yang sangat mendasar, ya akidah yang itu berkaitan dengan kehidupan ataupun perilaku sehari-hari. Ya, misalnya muraqabah, kemudian senantiasa memohon pertolongan kepada Allah, ya. Kemudian menerima takdir, itu adalah hal-hal yang kita alami sehari-hari yang perlu pondasi akidah yang kuat, ya. Nah, karena kita ya tidak lepas dari hawa nafsu, maka perlu muraqabah, ya, menjaga Allah, Allah menjaga kita, ya, perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita akan dapat cobaan, ujian, musibah, kita perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka wa idza sa'alta fas'alillah ini harus ditanamkan sejak ya dini, sejak kecil, ya. Kemudian dalam kehidupan, ya, kenyataan sehari-hari, takdir itu enggak selamanya baik. Ada juga takdir yang buruk, ya, karena takdir kata Nabi ada dua, ya, untuk minabil qadari khairihi wa syarrihi, yang khair dan syarr, yaitu menanamkan pada anak, ya, kemampuan untuk menerima takdir, ya. Nah, itu perlu ditanamkan dari kecil, ya.
bahwa segala sesuatu itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tidak melakukan yang sia-sia, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang maha bijaksana, maha adil, ya. Semua terjadi atas keadilan dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita adalah menerimanya. Dan ini tentunya harus kita katakan ditanamkan dari kecil, ya. Nah, sehingga berbuah menjadi suatu amalan ataupun perbuatan, ya. Nah, karena ya pelajaran-pelajaran akidah ini kan sifatnya ilmu, ya, ditanamkan. Tapi bukan sekedar ada di dalam hati, harus wujud dalam realita dan perbuatan, ya. Nah, disinilah ya perlunya penanaman ya sejak dini itu. Karena ada orang-orang yang ya selalu gagal dalam hal-hal seperti ini, ya, dia mudah mengikuti hawa nafsunya seolah-olah tidak ada yang mengawasinya, ya, mengumbar hawa nafsunya, ya, berlebihan di dalam mengikuti hawa nafsu. Ya, ada yang tidak mampu menghadapi ujian yang Allah berikan kepadanya, menjadi orang yang lemah, ya, mudah putus asa, ya, tidak tahu di mana tempat bersandar, ya, siapa yang harus dia minta, ya, kepada siapa dia harus mengadu. Nah, yang ya di sana juga banyak orang-orang yang tidak siap untuk menerima takdir yang buruk. Orang manusia siap menerima takdir yang baik, tapi belum tentu siap untuk menerima takdir yang buruk. Nah, itulah 3 poin, ya, pelajaran yang disampaikan Nabi kepada Abdullah bin Abbas pada waktu itu ia masih kecil, ya, masih seorang anak, ya, masih bocah. Nah, jadi hal-hal semacam ini memang harus kita katakan dilatih, diajarkan dari kecil, ya. Nah, demikian. Jadi apabila keyakinan itu sudah tumbuh, maka ya seperti manusia, ya, yang sudah dibekali dengan bekal-bekal yang kuat dan cukup, ya, dia tinggal menjalaninya autopilot saja, yaitu ya mengalir. Tapi kalau tidak dia miliki itu dari kecil, ya, nggak ada, ya, setelah dia dewasa baru dia mulai menanamkan hal itu. Nah, ini agak akan sulit, ya. Nah, demikian. Karena ini berkaitan dengan amal hati yang teraplikasi, termanifestasi dalam perbuatan sehari-hari, ya. Nah, itu perlu kita katakan keselarasan antara akidah hati, ya, keyakinan dalam hati dengan tindakan aksi, yaitu apa yang dilakukan, ya. Nah, demikian. Jadi sinkron dia. Ada orang yang nggak sinkron, dia punya keyakinan, kalau ditanya iman kepada takdir, iman katanya, ya. Apa itu iman kepada takdir? Mungkin dia bisa menjelaskan secara ilmiah, berdasarkan ilmu, mungkin dia punya ilmunya, ya. Tapi karena mungkin nggak terlatih, ya, dia nggak berdaya ketika harus menerima takdir yang buruk, ya. Dia tidak mampu dan tidak bisa berbuat apa-apa ketika dia harus menerima takdir yang buruk. Nah, seperti itu, ya. Nah, maka ini harus diberikan kepada anak dari kecil. Dan tugas ini adalah tugas para pendidiknya, terutama orang tua, ya. Nah, jangan nunggu di sekolah, oh nanti diajarkan di sekolah. Ya, satu, belum tentu. Yang kedua, kalaupun diajarkan, tidak seperti pelajaran yang diajarkan atau yang dia terima dari rumah oleh orang tuanya, oleh pendidiknya, yaitu orang tuanya, ayah bundanya. Ya, pelajaran disampaikan oleh ayah bunda itu berbeda, ya, dengan pelajaran disampaikan oleh guru di sekolah. Banyak orang tua yang menunda pengajaran kepada anak-anaknya dengan asumsi, wah nanti diajarkan di sekolah. Ya, memang mungkin akan diajarkan di sekolah, tapi tidak sama, ya, dengan pelajaran yang disampaikan atau pelajaran yang mereka dapatkan dari rumah, ya. Nah, oleh pendidik utamanya, yaitu ayah bundanya. Nah, dan hal-hal seperti ini kan sebenarnya tidak rumit, ya. Tidak harus kita harus jadi ustadz dulu baru bisa memberikan pelajaran-pelajaran yang sederhana seperti ini. Karena akidah Islam itu adalah akidah ummi, ya, artinya adalah akidah yang ya fitri, ya tidak susah untuk dimengerti sebenarnya, dan tidak susah juga untuk diajarkan,
Ya, hal-hal yang simpel dan sederhana, bukan kita ajarkan hal-hal yang rumit ya, yang perlu kita ada ikhtilaf dalam, ada juga ikhtilaf di dalam akidah, cuma kan ya bukan itu yang harus kita sampaikan kepada anak, tapi poin-poin penting ya. Nah, demikian. Jadi bukan alasan saya bukan ustadz, ya saya bukan muallim, saya bukan guru, saya nggak tahu. Itu ketidakberdayaan namanya, itu ajas ya. Nah, sebenarnya pelajaran-pelajaran akidah yang mendasar seperti ini nggak sulit ya untuk dipahami dan diajarkan kepada anak. Cuma kadang-kadang orang tua malas saja, ya, atau karena alasan sibuk, ya, atau ya dia punya anggapan seperti itu, wah itu kan nanti diajarkan di sekolah, jadi nggak perlu diajarkan di rumah. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi ya, belum tentu juga disampaikan di sekolah, ya kalau disampaikan. Yang kedua, ya kalaupun disampaikan tidak sama bobotnya, muatannya, ya nilainya dengan apa yang mereka dapatkan dari rumah, dari kedua orang tuanya. Karena kata-kata orang tua itu beda ya, ya kita katakan kekuatannya kepada anak, kepada hati anak, dibandingkan dengan kata-kata orang lain di luar sana, baik itu guru, ustadz atau siapapun itu. Hatta ya kita katakan dia dapatkan itu dari orang-orang yang berilmu di luar sana. Beda dengan apa yang dia dapatkan dari orang tuanya, ya. Nah, demikian. Jadi orang tua jangan kehilangan momentum itu, ya. Maka dari dulu ya para salaf juga, kalau kita baca biografi para ulama, mereka itu tumbuh ya dari rumah, dari orang tua yang memberikan dasar, warna dasar bagi mereka, baru mereka keluar. Dulu para ulama juga seperti itu semuanya. Mereka berangkat dari rumah, ya, sudah dipersiapkan memang dari rumah. Kemudian ya setelah ya mereka dianggap cukup memiliki modal, baru mereka berkelana ya mengembara untuk mencari ilmu dari banyak orang, kan begitu ya. Nah, demikian. Ya, itulah waktu untuk mengembangkan diri. Tapi warna dasar harus tetap ada dan harus ya disiapkan dari rumah. Nah, demikian. Ya, seperti pelajaran-pelajaran yang disampaikan Nabi tadi ya, itu kan sederhana sebenarnya ya. Nah, mungkin bisa kita sampaikan dengan cara yang lain ya kepada anak ya. Nah, mungkin di sela-sela obrolan kita, di sela-sela ya kita bersamanya ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu yang ya, kita katakan salah satu yang perlu dilakukan dari metode pembelajaran ya. Kita lanjutkan ya, itu yang ke-5 ya, atau yang ke-6. Kita lanjutkan yang berikutnya ya, ceritakan bahwa ya menanamkan keimanan kepada malaikat. Nah, ini juga penting untuk disampaikan kepada anak. Salah satu juga pokok-pokok iman ya yang harus diimani oleh setiap mukmin, yaitu beriman antu'minu bil malaikah. Kamu beriman kepada malaikat, dan ini juga harus tanamkan kepada anak ya, keyakinan akan adanya malaikat, bahwa mereka benar-benar ada makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya ya, walaupun tidak kasat mata. Mereka adalah makhluk yang gaib, nggak bisa terlihat oleh mata, tapi ada. Ya, ini juga sekaligus menanamkan keimanan kepada hal-hal gaib ya kepada anak. Ya, karena anak cenderung ya lebih percaya kepada apa yang dia saksikan, apa yang dia lihat. Ya, untuk bisa menanamkan dalam hatinya ya bahwa yang tidak terlihat itu juga ada dan nyata dan dia bisa merasakannya. Nah, ini harus diberikan dari kecil ya, ya harus ditanamkan dari kecil ya. Nah, sesuai dengan pemahaman mereka ya. Nah, karena anak ya cenderung lebih percaya kepada apa yang nyata, yang ada di depannya, yang terlihat, yang disaksikan, yang nggak ada. Ya, logika berpikir mereka yang masih sangat kurang mengatakan yang nggak nampak itu nggak ada ya. Nah, seperti itu ya, mungkin bisa dimaklumi. Tapi ya itu harus diberikan atau ditanamkan dari kecil, keimanan kepada perkara gaib. Ya, termasuk diantaranya adalah keimanan kepada para malaikat, yang mana ini merupakan salah satu dari rukun iman. Ya, ya kalau
ya sesuai dengan tingkatan usia mereka, nggak perlu juga secara detil ya dijelaskan ya. Yang kita katakan yang bersentuhan langsung saja dengan kehidupan mereka ya. Misalnya malaikat yang menyertai kita, malaikat yang mencatat perbuatan, amal perbuatan manusia ya. Malaikat kan banyak ya. Nah, dengan berbagai macam tugas yang Allah berikan kepada mereka. Cuma ya kita ya untuk pelajaran dasar ya, kita menjelaskan kepada mereka para malaikat yang mungkin ini bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia ya. Ya seperti tadi ya, malaikat yang mencatat amal, yang menyertai manusia ya. Malaikat hafadzah ya. Nah, malaikat-malaikat yang ada di majelis-majelis ilmu misalnya ya, sehingga ya diharapkan mereka bisa merasakan ya keberadaan malaikat ini ya, di samping keimanan yang ya sedikit demi sedikit ditanamkan ke dalam ya pikiran mereka atau benak mereka, dalam hati mereka ya. Nah demikian, maka dalam hal ini ya salah satu caranya adalah menceritakan bahwa malaikat ini adalah makhluk yang spesial. Kenapa berbeda? Karena dia diciptakan misalnya dari cahaya. Ya, mereka adalah tentara-tentara Allah ya, yang diberikan tugas sesuai dengan apa yang Allah perintahkan ya. Mereka adalah makhluk-makhluk yang selalu dan senantiasa taat kepada Allah dan tidak mendurhakai Allah. Jumlah mereka sangat banyak ya. Nah, mereka bukan laki-laki dan bukan pula wanita ya. Mereka dapat menjelma, mereka makhluk yang berakal, mereka tidak memiliki hawa nafsu, mereka tidak perlu makan dan minum. Tugas mereka hanyalah menaati Allah Subhanahu wa taala ya, dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah perintahkan. Ya, ada nilai yang penting perlu ditanamkan di sini, yaitu mengenai kesadaran untuk ittiba. Ya, menanamkan kepada anak pentingnya untuk ittiba. Ya, mengambil pelajaran dari para malaikat. Malaikat itu ya tugas utamanya adalah ittiba, melakukan apa yang diperintahkan seperti yang diperintahkan. Ya, detil. Nah ini yang ya bisa nilai yang bisa kita ajarkan kepada anak ya. Malaikat Allah ini bukan hanya sekedar melaksanakan apa yang diperintahkan, tapi juga melaksanakan seperti yang diperintahkan. Ya misalnya mungkin kita kasih contoh ya hujan turun ya. Mungkin kita bisa sampaikan kepadanya. Nah ada malaikat yang Allah tugaskan untuk menurunkan hujan, yaitu malaikat Mikail ya. Nah, kemudian malaikat Mikail ini selalu taat. Ya, Allah perintahkan turunkan hujan, dia turunkan. Tapi bukan sekedar dia malaikat Mikail itu menurunkan hujan begitu, enggak. Ya, malaikat Mikail melaksanakan tugas itu seperti yang Allah kehendaki, ya, untuk menanamkan ittiba ya. Ya, kepada anak. Jadi kalau Allah perintahkan, nah misalnya kita lihat ada hujan gerimis. Nah ini Allah perintahkan kepada malaikat Mikail untuk menurunkan hujan. Dan hujan yang Allah inginkan, yang Allah perintahkan kepadanya hujan gerimis. Makanya hujan gerimis, bukan hujan lebat ya. Nah demikian. Nah kadang-kadang mungkin ada hujan lebat, ya wah ini nggak bisa keluar karena hujan ya. Ya kan kenapa nggak hujan gerimis? Karena itulah yang Allah perintahkan kepada malaikat Mikail. Ya, ini momen hujan aja kita bisa ambil pelajaran ya kepada kita berikan kepada anak. Ya, mungkin kita inginkan hujan gerimis saja gitu ya. Tapi yang turun hujan lebat ya. Sampai mungkin banjir karena saking lebatnya ya. Karena yang Allah perintahkan kepada malaikat Mikail itu bukan sekedar turunkan hujan. Ya, kalau perintahnya hanya sekedar turunkan hujan, ya nanti suka-suka malaikat Mikail. Wah, saya mau yang gerimis saja. Wah, hari ini saya mau yang lebat saja. Enggak. Malaikat Mikail itu ittiba, ya melaksanakan perintah seperti yang diperintahkan.
Kalau perintahnya lebat ya lebat, kalau perintahnya gerimis ya gerimis, bukan hanya sekedar hujan ya. Nah, demikian. Jadi ini untuk menanamkan kesadaran ittiba. Itulah kita katakan keistimewaan malaikat, mereka selalu ittiba. Ya, nah ini bisa kita kasih contoh kepada mereka. Misalnya kita disuruh sholat, ya seperti malaikat, kita juga disuruh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu perintah Allah itu sholat. Lalu kita lakukan sholat. Apa sesuka kita mengerjakan sholat? Enggak. Kita mengerjakan sholat seperti yang Allah inginkan. Ya, seperti malaikat Mikail tadi. Ketika Allah perintahkan kepada malaikat Mikail untuk turunkan hujan, malaikat Mikail bukan sembarangan menurunkan hujan. Malaikat Mikail menurunkan hujan seperti yang Allah inginkan. Apa hujan yang Allah inginkan? Hujan lebat. Maka Mikail pun menurunkan hujan lebat. Hujan rintik-rintik, gerimis tipis-tipis. Nah, itulah yang diturunkan oleh malaikat Mikail. Enggak akan menyalahi. Ya, dan tidak berargumentasi dengan yang penting kan hujan. Ya enggak, bukan seperti itu ya. Nah, ini bisa kita tanamkan kepada anak, pentingnya untuk ittiba. Nah, jadi kita ini bukan hanya sekedar disuruh sholat lalu berkata yang penting kan sholat. Ya, banyak orang yang punya prinsip seperti itu ya. Nah, jadi itu ya kita katakan salah satu ya pelajaran yang mungkin kita bisa ambil dari keimanan kepada para malaikat ini ya. Nah, jadi keimanan yang ada korelasinya relate dengan kehidupan ya, dan dengan kegiatan dan aktivitas kita di dunia ya, misalnya ibadah tadi. Malaikat kan ibadah tapi bukan sembarangan ibadah. Nah, begitu. Malaikat melaksanakan tugas tapi bukan sembarangan melaksanakan tugas. Mereka melakukannya secara presisi ya, begitu ya, seperti yang Allah inginkan. Nah, maka kita diperintahkan juga untuk melakukan ibadah itu secara presisi. Walaupun ya kita berbeda dengan malaikat. Malaikat tidak akan meleset ya, sangat presisi. Ya, tidak akan meleset dari apa yang Allah perintahkan. Begitu. Tapi kalau kita disuruh sholat, kadang-kadang kan kita masih belajar ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita menuju presisi. Ya, kalau malaikat itu sudah otomatis presisi, dia nggak akan menyimpang gitu lah. Nah, kalau kita yang masih menuju presisi dari amal-amal kita hingga betul-betul sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, maka kita terus belajar. Ya, nggak usah ya kerjanya mengklaim, wah saya ini yang paling ittiba. Ya, belajar kalau mau betul-betul menjadi orang yang paling ittiba ya. Nah, ini hanya koar-koar saya ini adalah seorang muttabi, seorang yang mengikuti sunnah tapi nggak mau belajar, yang nggak ada semangat belajar, belajarnya juga asal-asalan begitu ya. Nah, dari mana klaim itu bisa dibenarkan begitu? Ya, kita bukan malaikat yang melaksanakan perintah Allah itu sudah pasti presisinya. Kalau kita menuju, ya, nah itu yang harus kita sadari ya. Nah, ini ya pelajaran-pelajaran yang mungkin bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita ya. Nah, demikian. Nah, ceritakan juga tentang nama-nama malaikat, bahwa malaikat itu juga punya identitas. Ya, identitas itu perlu. Ya, malaikat itu punya nama. Malaikat yang keliling-keliling mencari majelis ilmu namanya sayyahun ya. Malaikat yang menyertai manusia namanya hafadhah ya. Nah, malaikat yang menanyakan manusia di dalam kubur namanya Munkar dan Nakir ya. Nah, malaikat yang membawa wahyu kepada Rasul dari utusan manusia namanya malaikat Jibril. Nah, seperti itu ya. Malaikat-malaikat ini Allah berikan nama-nama pada mereka ya. Nah, dan tugas-tugas yang mereka harus lakukan ya. Nah, demikian ya. Manusia juga seperti itu ya, ada identitas yang kita bawa ya, dan itu menjadi tanggung jawab kita ya. Identitas dasar kita adalah sebagai muslim, maka kita punya tanggung jawab menyandang identitas itu sebagai seorang muslim. Nah, demikian ya. Jadi nama itu juga amanah ya. Maka kenapa Nabi anjurkan nama-nama yang baik ya, supaya kita ada
terkonsekuensi untuk mengemban amanah dari nama itu. Kita menyandang nama Muhammad. Ya harus disadari menyandang nama seorang nabi ya walaupun kita bukan nabi, tapi ya kita harus punya rasa tanggung jawab menyandang nama itu ya. Nah, namanya Abdullah, hamba Allah. Nah, itu juga punya konsekuensi. Ya kan harapan, nama itu kan doa ya, supaya ya betul-betul bisa menjadi hamba Allah, hamba Ar-Rahman, Abdurrahman dan seterusnya. Ya wallahu alam bisawab. Taib. Nah, kemudian karena sejatinya alam malaikat sangat dekat dengan alam manusia, maka orang tua perlu terus mengingatkan anak akan keberadaan mereka agar mereka tidak lalai bahwa malaikat itu sangat dekat ya dengan manusia, karena Allah tugas-tugas yang banyak tugas-tugas yang Allah berikan kepada malaikat itu adalah untuk maslahat manusia, untuk kepentingan manusia. Ya misalnya menurunkan hujan, ya ada tugas malaikat Mikail. Itu untuk kepentingan siapa? Ya itu lebih banyak untuk kepentingan manusia hingga mereka bisa hidup di muka bumi ini ya dengan adanya hujan. Karena air yang kita minum ini semuanya air dari hujan. Ya, nah yang ditampung oleh bumi sehingga kita bisa mengonsumsinya dengan nikmat ya, dan kita bisa menyambung hidup dengan air ini ya yang Allah turunkan dari langit ya. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Tidakkah kamu lihat air yang kamu minum? Apakah kamu yang menurunkannya dari awan atau kami yang menurunkannya? Ya, yaitu melalui malaikat-malaikatnya, yaitu malaikat Mikail ya. Nah, demikian. Jadi tugas-tugas malaikat itu dekat dengan kehidupan manusia. Bahkan banyak tugas-tugas mereka itu berkaitan dengan kehidupan manusia. Ya, nah jadi supaya merasakan kedekatan dengan alam malaikat ini. Dan yang pasti mendatangi kita adalah malaikat pencabut nyawa atau malaikat maut. Ya, nah itu yang pasti menghampiri kita. Ya, namanya malakul maut. Ya, ya seperti itu. Ya, sehingga anak senantiasa terus ya bersama para malaikat ini. Ya, hingga itu akan mencegahnya untuk berbuat buruk. Ya, mereka perlu kehadiran malaikat dalam kehidupan mereka karena mereka punya musuh yang nggak terlihat juga, namanya setan. Ya, yang membisikkan hal-hal yang buruk. Nah, malaikat itu mengcounternya. Ya, malaikat menyuruh kita kepada yang baik-baik. Ya, nah karena ada dua bitonah yang selalu menyertai manusia, bitonatus syarr dan bitonatul khair. Bitonatus syarr ini pembisik yang jahat, itulah dia iblis dan bala tentaranya. Bitonatus khair ini adalah para malaikat hafadzah yang menyertai manusia. Ya, itu terus saling memberikan pengaruh. Ya, mereka apa kita katakan beradu di situ, membisikkan yang baik dan yang buruk. Nah, kita di tengah-tengahnya itu. Jadi kita harus merasakan kedekatan malaikat dengan kita, kemudian kebutuhan kita kepada mereka. Bahwa begitulah Allah menjaga hamba-hambanya melalui malaikat-malaikatnya, maka Allah kirim. Ya, dan salah satu malaikat yang Allah kirimkan kepada setiap muslim adalah ya Wa'izullah. Ya, ini adalah malaikat yang Allah kirimkan khusus kepada orang-orang muslim, yang tugasnya adalah mengkonter bisikan-bisikan iblis dan bala tentaranya. Ya, apabila iblis dan bala tentaranya membisikkan keburukan, maka wa'idullah ini akan melakukan kontranya, membisikkan yang baik. Makanya dalam kehidupan nyata sehari-hari, ketika kita akan melakukan yang buruk, ada semacam teriakan yang mencegah kita untuk melakukannya, walaupun kebanyakannya seringnya kita abaikan itu karena kita lebih mengikuti ya bisikan halus ya iblis dan pasukannya ini, tentara-tentara iblis ini,
Sementara teriakan malaikat kita abaikan. Itu dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya seperti itu. Ya, dan ini harus ditanamkan dari kecil, ya. Karena banyak juga ya remaja Gen Z terutama, mereka nggak percaya dengan malaikat ini. Bahkan ya ada orang yang berusaha untuk mengaburkan ya eksistensi dari malaikat. Mereka mengatakan itu adalah sebuah makna saja, nggak wujud. Nah ini kan berbahaya ya. Kaum filsafat, filosof ya, orang-orang kita katakan yang mendewakan akal, ya, kaum Mu'tazilah, ya, yang dahulu mereka ada yang berpendapat malaikat ini cuma makna, ya, hal yang baik disebut malaikat. Jadi wujudnya nggak ada, gitu ya. Dia cuma sebuah makna, ya, tanpa wujud. Nah, ya itu kan bertentangan dengan ya ajaran yang disampaikan Nabi ya Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ya eksistensi malaikat dalam kehidupan kita. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka ya ini perlu ditanamkan juga kepada anak-anak karena ada syubhat nanti yang akan dia terima ya, ketika mungkin ya, apalagi di media sosial ya. Berseliweran itu ya propaganda ateism ya, salah satunya masuk melalui ya kita katakan keraguan kepada eksistensi malaikat. Jadi malaikat itu sebenarnya makhluk khayali atau makhluk yang tidak real, tidak nyata, khayal ya, makhluk imajinatif yang sebenarnya nggak ada, begitu ya subhat yang mungkin yang akan dia dapatkan nanti ya. Maka ini perlu pembekalan ya dari sejak dini bahwa malaikat itu adalah makhluk yang Allah ciptakan dan punya eksistensi karena mereka diciptakan dari cahaya yang materinya berbeda dengan manusia. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah demikian, sehingga mereka tidak melalaikannya, bahwa bagi setiap mukmin ada pendamping yang selalu disertai. Allah mengirim makhluk-makhluk ini, hamba-hamba Allah ini untuk membawa kebaikan, ya, untuk membawa kita katakan keimanan, kebaikan, ya, membantu kita untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya kita katakan sebaliknya, terangkan juga tentang permusuhan sengit ya antara manusia dan iblis. Dan iblis ini punya bala tentara. Iblis ini adalah jin yang fasik. Dia makhluk yang Allah ciptakan dari api, sama juga dengan malaikat. Ini ada eksistensinya. Ya ada wujudnya walaupun gaib, nggak nampak ya. Mereka adalah makhluk ya, bukan sesuatu yang khayali, imajinatif, enggak. Nah ya sebagian kaum Mu'tazilah mereka mengatakan ya yang namanya iblis, setan itu cuma sekedar makna, wujudnya nggak ada, itu adalah imajinasi manusia. Nah ini kan berbahaya ya. Itu bisa meruntuhkan keimanan kepada perkara gaib. Ya nanti ujung-ujungnya Tuhan pun mereka katakan imajinasi, dan itu ada di sebagian ya orang-orang yang ahli kalam dahulu ya, ada yang sampai kepada kesimpulan seperti itu. Nah ini kan berbahaya sampai kita meragukan eksistensi dari Tuhan ataupun pencipta Allah Subhanahu wa taala. Nah maka dari itu ya ini harus disampaikan, ditanamkan kepada anak-anak kita dari kecil ya, karena ini tidak bisa instan. Itu kita sampaikan dia langsung ngerti dan dia langsung imani, dia langsung bisa memahaminya dengan kompleks ya, enggak ya. Otak anak sesuai dengan kapasitasnya ya tidak akan mampu menampung
semua itu ya. Maka kita katakan ya pelan-pelan ataupun sedikit demi sedikit untuk menanamkan hal-hal ini kepada anak ya. Misalnya dalam beriman kepada malaikat tadi ya. Nah, demikian. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya malaikat-malaikat untuk menyertai manusia? Karena manusia itu ada musuhnya dan musuh mereka juga nggak terlihat. Ya, mereka makhluk gaib juga dan mereka banyak bala tentara ya. Nah, dan mereka bisa melihat kita namun kita tidak bisa melihatnya. Dia adalah makhluk yang paling besar keburukannya terhadap manusia, yaitu yang selalu melakukan hal yang buruk kepada manusia. Ya, dan kita perlu ceritakan juga ya bagaimana kronologisnya ya, mengapa iblis ini begitu benci kepada kita anak Adam ya, kepada dirinya ya. Nah, mungkin makanya kisah Adam dan iblis itu diulang-ulang dalam Al-Qur'an berkali-kali ya. Untuk satu faedah supaya ya kita tidak melupakan sejarah itu. Kenapa iblis ini sangat dendam kepada bapak kita Adam dan anak keturunannya termasuk kita ya. Nah, maka diceritakan itu sangat detail dalam Al-Qur'an. Karena banyak orang yang tahu setan, tahu dia iblis ya. Tapi ya bahkan dia tahu iblis itu musuh manusia ya, karena sebutan iblis ini kan udah negatif ya. Ya, kalau dikatakan iblis itu jadi satu ungkapan untuk kita katakan merendahkan sesuatu atau menghina sesuatu. Dikatakan kamu seperti iblis itu adalah hinaan bukan pujian ya. Nggak ada orang mengatakan kamu seperti iblis itu pujian. Ya, maka udah ada stigma buruk pada nama iblis ini. Ya, oleh pada si iblis ini ya. Nah, demikian kenapa dia punya dendam yang begitu besar kepada anak Adam. Nah, itu kronologinya diceritakan secara detail dalam Al-Quran ya, bagaimana iblis ini dikeluarkan dari surga yang sebelumnya dia di dalam surga karena tidak mau melaksanakan perintah Allah, yaitu sujud kepada Adam ya. Nah, bagaimana argumentasinya dan dia merasa benar kesombongan iblis ini yang pada akhirnya membuat dia harus keluar dari surga, dan disitulah dia menaruh dendam pada anak Adam ya, pada Adam dan anak keturunannya ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dalam makhluk yang nggak ada kebaikan padanya ya, yang selalu menghendaki keburukan atas manusia, yang tidak mau kompromi, yang tidak mau damai dengan manusia. Ya, permusuhan yang tidak akan bisa damai kita dengannya adalah permusuhan manusia dengan iblis. Tidak ada kata damai di situ selamanya. Nggak ada gencatan senjata. Ya, peperangan kita melawan iblis itu dan bala tentaranya nggak ada gencatan senjatanya. Dan dia tidak akan menurunkan tensinya dalam menghancurkan manusia dari lahir ya. Dia sudah mengganggu manusia ya, menusuk, dan akhirnya seorang bayi itu pun menjerit karena dari kecil dia sudah diganggu sama iblis dan bala tentaranya. Nah, demikian ya. Jadi itu mungkin perlu ya diceritakan dan disampaikan kepada anak ya, mungkin dengan gaya bahasa dan cara yang bisa mereka pahami, yang ya menanamkan suatu kebencian dan permusuhan kepada setan, kepada iblis ya. Nah, demikian. Dari kecil itu sudah muncul ya sikap itu, perasaan itu dalam hatinya ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan buku Tarbiyah Jinsiyah, masih dalam penanaman akidah sejak dini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak-anak kita tentunya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, sekali lagi Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor
0218236543. Nah, yang pertama Ustadz, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, anak-anak di rumah saya berikan tontonan tilawah yang ada kartunnya. Nah, seiring berjalannya waktu, mereka itu bosan dengan tontonan tersebut tentunya. Lalu saya berikan tontonan yang lain yang tidak lepas ada musiknya Ustadz. Lalu apa hukumnya Ustadz memberikan tontonan tersebut? Sedangkan mereka yang seperti keadaannya seperti yang saya ceritakan tadi, yaitu bosan dengan tontonan yang ada. Ya, ya tentunya tidak semua keinginan selera anak harus diikuti ya. Oh, mereka bosan ini mau, ya orang tua mengarahkan ya, bukan mengikuti selera anak ya. Oh, anaknya maunya gini, lalu orang tua mengikuti ya. Mereka dengan segala keterbatasannya, mereka nggak tahu maslahat mudorot ya, mana yang maslahat, mana yang mudorot ya. Mereka nggak paham itu. Nah, itu tugas pendidik yang tentunya mereka tahu ya apa yang bisa membahayakan anak, termasuk di dalamnya masalah tontonan, kan begitu ya. Nah, ya kita ambil contoh lah game misalnya. Ada game edukasi ya, bisa ya zaman sekarang ya. Ya kalimat game itu bukan asing lagi di telinga anak, kan begitu ya. Nah, cuma kita tahu ya di sana ada game-game edukasi ya yang bagus ya, ada nilai edukatifnya, ada nilai edukasinya. Nah, mungkin itu yang perlu kita berikan kepadanya. Walaupun dia minta ini itu, ya nggak semua permintaan anak harus dituruti ya. Nah, kalau kita turuti semua permintaan anak, ya kita menuruti kekurangan berpikirnya ya. Nah, sementara kita kan yang penuh berpikirnya, yang mungkin ya lebih sempurna cara berpikirnya daripada mereka. Nah, itu tugas dan tanggung jawab pendidik ya. Nah, memberikan hal yang positif, bermanfaat kepada anak. Ya, tontonan itu juga harus dikawal ya. Nah, dia apa yang dia lihat, karena itu sangat mempengaruhi perkembangan anak dan otaknya. Ya, tontonan yang satu arah cenderung akan mengerdilkan otak anak karena tidak ada interaksi di situ, kan begitu ya. Nah, maka ya batasi itu. Ya wallahu alam bissawab. Ya, nah demikian. Jadi ya sekali lagi tidak semua keinginan anak harus dituruti ya. Nah, ya. Ya, alhamdulillah demikian ya untuk yang bertanya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan selanjutnya yang kedua Ustaz, ada pertanyaan. Ya Ustaz, apakah sangat ditekankan di dalam syariat pemisahan tempat tidur antara anak laki-laki dan perempuan ketika umur 7 tahun Ustaz? Sebab saat ini mereka masih saya satukan kamar tidurnya karena memang belum mampu untuk membuat kamar satu lagi Ustaz. Nah, mohon penjelasannya. Iya, boleh dilatih lebih dini untuk bisa punya privasi ya, laki-laki dan perempuan ya. Lebih cepat lebih baik. Tapi jangan ditunda lagi kalau sudah masuk usia 10 tahun. Itu nggak ada negosiasi lagi. Nggak bisa bernegosiasi. Saya belum mampu, belum punya kak, nggak ada lagi itu. Ya 10 tahun Nabi mengatakan fariqu bainal madaji. Usia 10 tahun ya, pisahkan tempat tidur mereka. Ya mereka harus sudah mengerti, memahami yang namanya privasi. Ya ada ruang privasi, ya ada hal-hal yang nggak boleh diketahui oleh orang lain berkaitan dengan aurat dan lain sebagainya. Dan justru juga kenapa hikmahnya ya, tentunya banyak ya, memisahkan tempat tidur untuk menjaga mereka dari hal-hal yang buruk kan gitu ya. Ya manusia tempatnya silap. Ya dikatakan kejahatan itu terjadi karena ada peluang, kan begitu. Nah, jadi jangan kasih peluang. Salah satu kaidah syariat adalah saddu dzara'i. Ya, maka perintah untuk memisahkan tempat tidur dan kamarnya juga untuk masalah-masalah seperti itu ya. Nah, sebelumnya boleh nggak? Boleh. Seperti salat. Ya. Muru auladakum bis salati fis sab'in, kata Nabi. Suruh anakmu salat di usia 7 tahun. Kalau sebelumnya gimana? 5 tahun misalnya sudah bagus, lebih cepat lebih bagus, ya, lebih panjang latihannya dia. Nah, demikian juga dalam hal memisahkan tempat tidur. Kalau bisa lebih cepat, karena masalahnya anak-anak ya, sebagian anak-anak nggak berani tidur sendiri kan gitu ya.
karena faktor itu. Tapi kan ada juga ya anak-anak yang mungkin dari udah 5 tahun udah terbiasa dia sendiri punya kamar sendiri, dan ada juga anak seperti itu ya. Mungkin ya tergantung gimana ya latihan-latihan ya yang diberikan kepada anak itu, ya kan. Nah, sebagian anak masih ada yang takut, ya maklumlah masih bocah, ya di bawah 10 tahun masih bisa dimaklumi, ya. Nah, tapi 10 tahun ya itu nggak ada tawar menawar lagi, nggak ada alasan oh saya belum punya kamar, ya dipersiapkanlah. Ya. Kan ada waktu panjang untuk mempersiapkan mendesain ya tempat yang layak untuk mereka, karena itu berkaitan dengan itu hak mereka juga, ya. Nah demikian. Nah, orang tua nggak bisa beralasan di sini, wah saya nggak mampu, ya itu konsekuensinya. Ya, jangan ditawar-tawar lagi. Nah karena kalau terjadi sesuatu yang paling bersalah di situ adalah pendidiknya, ya. Waliyadzubillah kalau terjadi kan begitu ya. Nah, jangan sampai kan gitu ya. Tapi kalau terjadi yang paling bertanggung jawab, yang paling salah adalah pendidiknya, yang tidak memisahkan mereka, ya. Nah, jadi kalau usia 10 tahun nggak ada lagi tawar menawar, ya. Nah, sebelumnya boleh nggak boleh, lebih bagus, ya. Nah, jadi sudah terbiasa, dan dia mungkin akan lebih terhindar dari hal-hal yang buruk, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun ya tidak semua orang punya kemampuan, ya. Anaknya masih kecil nggak mengapa, tapi ya harus ada di benak orang tua itu. Setiap orang tua harus ada di benaknya nanti 10 tahun ini harus pisah. Ya gimana pun caranya, kan begitu ya. Nah dialah berpikir gitu ya, gimana caranya nanti ya. Nah, atau rumah dibagi-bagi lagi ruangannya, ya itu tugas orang tua. Ya. Nggak bisa dia bernegosiasi dan berkata, saya nggak mampu untuk itu, ya udah untuk saya ya, campur baur aja, ya nggak boleh. Ya, nah itu maksudnya. Nah, wallahu a'lam. Ya baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya ada pertanyaan di layanan pesan WhatsApp kembali. Sebenarnya ini sudah pernah dijawab Ustaz ya, namun mungkin terlewat dari penanya yang lainnya. Ya Ustaz, anak remaja perempuan 14 tahun ini saat ini meminta dibelikan novel Ustaz, karena terpengaruh oleh teman-temannya yang banyak membaca novel, dan saya sendiri belum mengabulkan permintaannya Ustadz, karena tahu hukum membaca novel fiksi itu tidak boleh. Lalu bagaimana Ustadz untuk memberikan jawabannya ke anak tersebut Ustadz? Ya, di sini ada plus minus ya. Anak punya minat baca itu plus, ya, nggak semua anak punya minat baca. Tapi minusnya adalah dia belum mengerti bacaan apa yang bermanfaat. Nah ini perlu bimbingan dari pendidiknya ya. Nah ya di sana ada ya hal-hal yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan bacaan yang berkualitas untuk para remaja. Ya misalnya hal-hal yang berbau ilmu pengetahuan. Ya nggak harus buku agama ya. Ya buku umum lah kita katakan. Ya ada juga yang menarik sebenarnya ya, misalnya buku-buku tentang sains ya, hubungan sains dengan agama kan begitu ya, hubungan sains dengan kehidupan manusia kan begitu ya, yang ada apa namanya relate dengan kehidupan dan ada manfaatnya begitu ya, walaupun itu bukan kita katakan konten agama. Ya mungkin ya kita ingin menjauhkannya dari novel dan mengarahkannya kepada buku agama, dan itu kayaknya jurangnya terlalu jauh, lebar ya. Nah mungkin nggak harus sampai ke sana dulu ya. Ya kita misalnya ya mendampinginya atau mengarahkannya untuk punya minat baca kepada hal-hal yang ada relate dengan, ada korelasinya dengan kehidupan, ya, dengan kesehatan, dengan ya kehidupan lah, misalnya ya tugasnya sebagai ibu nanti memasak kan begitu ya, merawat diri, itu kan urusan dunia juga, cuma kan itu lebih bermanfaat karena relate dengan kehidupannya. Nah sekarang ini kadang-kadang kita itu suka disibukkan dengan hal yang nggak relate dengan kehidupan kita ya, sehingga ya ngawur jadinya ya. Biasakan anak itu ya disibukkan dengan satu hal-hal yang perkara-perkara kesibukan yang sangat dekat dengan kehidupan mereka begitu ya. Nah jadi
supaya mereka dijauhkan dari hal-hal yang sia-sia, faedah, nggak bermanfaat, ya perkara yang masuk kategori al ilmu bihi la yanfa wal jahlu bihi la yadur, kan begitu ya. Tahu pun nggak ada manfaatnya, nggak tahu juga nggak mudorot, kan begitu. Walaupun ya sebagian novel itu berbungkus ya kita katakan apa namanya, bau-bau agama, kan gitu ya. Ya seperti itu. Novel Islami sepertinya. Iya, sekarang ya susah. Sekarang segala sesuatu dikasih label Islami, kan gitu ya. Nah, itu yang ada di hadapan mereka hari ini. Ya, di samping juga buku-buku bacaan agama ya untuk konsumsi mereka itu kan nggak banyak. Ya itu juga kelemahan kita. Kita nggak bisa menyediakannya untuk mereka. Ya, maka di sini ya kita arahkan kepada hal yang lebih ringan kerusakannya, gitu ya. Yaitu buku-buku dunia, ya perkara dunia, tapi ada manfaatnya begitu ya. Seperti misalnya lah saya katakan orang yang sibuk dan aktif di medsos, macam-macam kan isinya medsos itu. Ya kalau ikuti kengawuran kita, ya kita sukanya lihat hal yang nggak berfaedah, kan gitu ya. Ya sekedar apa namanya untuk hiburan saja. Tapi ada juga di sana hal-hal yang bermanfaat, yang mungkin ya bisa dia ambil pelajaran ataupun faedah dari situ, kan begitu ya. Bahkan bisa juga menjadi ya, salah satu kita katakan apa ya, sumber mata pencaharian, kan begitu. Nah, itu bisa ya, tergantung pendidiknya mau nggak mendampingi gitu ya. Ya kalau nggak mau ya mereka kan cari jalan sendiri, itu dia masalahnya. Ya mereka kan cari jalan sendiri. Tapi kalau orang tuanya, terutama pendidiknya di sini maksudnya orang tuanya terus mendampingi, anak-anak itu bisa diarahkan. Ya, walaupun mereka punya keinginan macam-macam, tapi itulah perlunya pendampingan namanya. Nah, itulah mendidik ya. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwatul Islam, azakumullah, sahabat roja dimanapun Anda berada, kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan tarbiyah jinsiah, pendidikan seksual untuk anak dan remaja dalam Islam, disampaikan oleh penulisnya langsung, yaitu oleh Ustaz Abu Ihsan Al-Midani, hafizahullah. Pembahasan yang sangat menarik dan bermanfaat ini insyaallah akan dilanjutkan di setiap Selasa pagi pukul 8 kurang lebih. Dan kami ucapkan berdoa jazakumullah sekali lagi untuk waktu yang tadi diluangkannya, ilmu yang telah disampaikan, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan keberkahan buat kita semua. Dan jazakumullah khairan kepada antum semua yang sudah menyimak acara kami di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah.